Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mendengarkan paparan budaya positif pada sesi berbagi yang akan disampaikan oleh Pak Purwanto, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 25 Saralangun, Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Majelis Guru beserta TU dan warga sekolah, terima kasih sekali. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah serta hidayahnya lah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam sesi berbagi terkait budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari modul 1.4 aksi nyata di SMP Negeri 25 Saralangun ini, yang akan ada beberapa poin yang akan kami paparkan. Baiklah, pertama-tama saya akan memaparkan filosofi pemikiran KHD terkait dengan pembelajaran di sekolah, bermuara atau berdasar pada filosofi pemikiran KHD, di mana filosofi beliau menyatakan bahwa sekolah itu diumpamakan sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memupuknya segala macam. Jadi sekolah itu diibaratkan sebagai tempat persemaian bibit-bibit padi, bibit-bibit tanaman. Jadi sekolah itu atau petani diharapkan bisa mengolah atau memperbaiki kondisi tanah. Kondisi tanah bisa kita ambil kesimpulannya bahwa kondisi sekolah itu bagaimana kita memperbaiki kondisi sekolah agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Kalau sekolah ini menyenangkan, maka anak akan tumbuh motivasi untuk belajar. Budaya positif, jadi di sini terkait budaya positif mungkin kita bertanya, apa budaya positif? Jadi di sini dapat kami paparkan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Apa itu nilai universal? Nilai universal itulah yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Ini yang mau kita wujudkan melalui budaya positif. Nah, untuk merubah atau membuat budaya positif, kita harus merubah paradigma dulu. Adanya perubahan. Ini diibaratkan seperti gepalan tangan. Kita diberikan satu benda berharga, mungkin rahasia kita, mungkin satu benda yang sangat berharga dalam hidup kita yang kita genggam di satu tangan kita. Orang lain ibaratnya ingin berusaha mencoba agar kita membuka apa yang ada dalam genggaman itu. Mungkin dengan bujukan, ada yang menawarkan berupa materi, buka tanganmu, apa isinya, akan ada imbalan. Mungkin sebagian kita akan membuka karena tergiur dengan imbalan itu. Ada juga kita yang mungkin akan bertahan dengan nominal berapapun, kita tidak akan pernah buka karena kita menyadari ini hal penting. Nah, kalau kita kembalikan kepada diri kita, kira-kira kalau benda itu benda berharga yang kita yakini ada di tangan kita,
diiming-imingi dengan segala bentuk bujukan, apakah akan kita buka atau tidak? Nah, ketika itu kita jawab dibuka atau tidak, siapa yang menyuruh kita membuka? Apa yang memotivasi kita membuka? Tentu motivasi itu terjadi dari dalam diri kita. Orang lain hanya bisa membujuk, tetapi untuk bisa berbuat, membuka tangan kita tadi, tentu kan kita sendiri. Begitulah ilustrasi dari budaya positif ini. Untuk berubah itu tidak harus dari orang lain. Yang paling utama itu adalah bagaimana motivasi dari diri kita untuk berubah. Nah, inilah yang akan kita imbaskan kepada murid-murid kita. Mereka diharapkan bisa berubah bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya penghargaan, tetapi karena ada motivasi dari dalam dirinya untuk berubah. Kemudian terkait dengan perubahan tadi, setelah adanya paradigma perubahan tadi, kita masuk ke poin disiplin. Kalau kita kembalikan ke poin dasarnya, apa itu disiplin? Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sudah berubah. Kalau pada dasarnya disiplin itu bagaimana anak akan patuh dengan aturan. Kalau sekarang ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Masih sama. Kepatuhan di sini kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh, anak-anak yang kita paksa untuk mengikuti aturan di sekolah kita, otomatis akan melahirkan ketidaknyamanan anak. Pada dasarnya, kenyamanan itulah sebenarnya yang harus kita ciptakan di sekolah. Tapi ketika anak merasa tidak nyaman, nah berarti budaya positifnya belum terlihat. Sesungguhnya ya dari budaya positif ini yang ingin dikembangkan itu adanya tumbuhnya nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat umum ya, universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan moto besar, semboyan besar dari kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, apa saja yang disebut dengan profil pelajar Pancasila? Ini ada mulai dari beriman dan bertakwa, kemudian dilanjutkan dengan mandiri. Anak itu harus mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global. Jadi mereka tahu, menyadari dan menghargai adanya kebinekaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi yang memotivasi perilaku manusia itu menurut teori ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang akan berbuat ketika dia merasa takut dengan hukuman. Nah, ini namanya motivasi eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu tetapi timbul ketidaknyamanan dalam dirinya karena takut dengan ancaman atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang. Sering sekali kita lakukan di dalam kelas kita, di sekolah kita, ataupun di tempat-tempat lain. Orang sering sekali ketika anak didik kita berhasil menjawab satu pertanyaan, kita akan berikan imbalan. Efek dari hal tersebut adalah ketika pembelajaran dilaksanakan pada hari tertentu gurunya tidak memberikan imbalan, maka motivasi anak akan menurun. Biasanya dapat hadiah, pada hari itu tidak dapat. Nah, ini juga menyangkut motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, disiplin atau kontrol diri. Nah,
Yang ketiga yaitu anak punya keinginan sendiri untuk mengontrol atau menghargai dirinya. Tumbuh kesadaran, oh yang saya lakukan ini bagus atau tidak. Dia akan mengontrol dirinya. Inilah yang diharapkan bisa kita terapkan, kita imbaskan kepada murid-murid kita. Mereka termotivasi untuk menghargai dirinya. Sehingga mereka berubah, dan ini merupakan motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini menyangkut poin yang kedua tadi. Anak-anak, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi anak-anak karena adanya penghargaan bisa menurunkan kualitas. Contohnya seperti hasil karya atau tulisan yang dibayar biasanya akan jelek. Kenapa? Karena hitung nominal. Ketika dibayar dengan mahal, kualitas akan jauh berbeda dengan karya yang dibayar dengan harga yang tidak sesuai keinginan. Yang kedua yaitu penghargaan akan mematikan kreativitas. Guru jika bekerja karena gaji, maka akan tidak kreatif karena hitungannya nominal. Tapi kalau guru bekerja karena kesadaran diri untuk berbuat karena tugas, mengemban tugas dan amanah, maka dia akan menumbuhkan kreativitasnya. Yang ketiga, yang berikutnya itu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bagaimana ini? Yaitu anak yang biasa diberi hadiah tidak akan melakukan sesuatu tanpa hadiah. Ini sudah terpaparkan di awal tadi. Ketika tidak ada hadiah, mereka akan tidak bersemangat untuk melakukan sesuatu. Kita lanjut. Restitusi. Ini yang merupakan tahap ataupun langkah-langkah dalam menangani permasalahan murid. Apa itu restitusi? Di sini dijelaskan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Apa maksud dari restitusi di sini? Restitusi adalah ketika anak mendapatkan masalah, menemukan masalah, melakukan masalah, mereka tidak menemukan solusi dari orang lain, tetapi mereka mengungkapkan sendiri, mau seperti apa saya. Ini sudah kita terapkan di sekolah kita terkait dengan penyelesaian masalah yang sudah kita unggah, yaitu terkait permasalahan siswa yang bolos. Kenapa kamu bolos? Katanya karena bosan belajar matematika. Lantas bagaimana supaya kamu tidak bosan? Anak tersebut mencari solusi sendiri. Dia menginginkan pembelajarannya bisa lebih variatif. Karena keinginan anak pemecahan solusinya seperti itu, alhamdulillah hasil dari tindakan itu atau keinginannya diaplikasikan dan anak tersebut bisa fokus belajar dan tidak bolos lagi. Nah, inilah yang namanya restitusi. Dari restitusi ini ada yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi apa-apa tindakan murid, tindakan siswa di dalam kelas itu kita kondisikan sehingga bisa menghasilkan lingkungan pembelajaran yang positif. Untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama. Kalau pada sebelum ini kita mendengar adanya peraturan sekolah, peraturan kelas, sekarang itu sudah bermutasi dia.
bukan lagi peraturan tetapi keyakinan. Mungkin dari kita bertanya, apa beda peraturan dan keyakinan? Sama. Perbedaannya adalah kalau sekarang kita identik menyebutnya keyakinan kelas, apa yang menjadi kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang sudah kita buat. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan aksi nyata. Ini pertama tahapannya adalah koordinasi dan sosialisasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah terkait dengan bagaimana atau merencanakan keyakinan kelas yang dibuat pada kelas 9. Nah, kemudian setelah dikoordinasi dan disosialisasikan, ini juga disosialisasikan kepada murid. Apa itu keyakinan kelas, bagaimana dan apa tindak lanjutnya. Nah, di sini setelah dirancang keyakinan kelas, di mana anak diberikan kertas stiker, mereka diberikan kesempatan untuk menuliskan bagaimana sebaiknya keyakinan kelas yang mereka inginkan. Dari pribadi mereka, bagaimana seharusnya kelas mereka sehingga bisa terbentuk kenyamanan kelas. Jadi masing-masing anak sudah menuliskan dan ditempelkan di papan tulis apa yang menjadi keinginan mereka untuk keyakinan kelasnya, sehingga bisa dirangkum akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia dari budaya positif, disiplin positif, motivasi belajar, penghargaan dan hukuman, ada yang mempengaruhi tingkah laku manusia juga tergantung pada kebutuhan dasar manusia. Ini sangat berpengaruh. Yang pertama itu kasih sayang. Kita sering menemukan anak yang sering tidur ketika guru mengajar. Kita perlu melakukan pemetaan apa penyebabnya. Bisa saja anak itu meminta perhatian. Karena kita sering mengabaikan, hanya berfokus kepada anak-anak tertentu saja. Anak ini tidak diperhatikan, maka dia bisa jadi anak tersebut membutuhkan perhatian. Karena anak tersebut tidak mendapatkan perhatian dari gurunya, bisa saja ini akan mempengaruhi bagaimana disiplin belajarnya di kelas. Yang berikutnya yaitu penguasaan. Ini menyangkut kebutuhan hidup. Anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, yang ekonomi lemah, otomatis akan mempengaruhi fokus belajarnya. Kemudian kesenangan. Ada anak-anak yang ingin mendapatkan kesenangan dengan melakukan sesuatu tindakan. Ada yang mungkin dengan dia bernyanyi di dalam kelas dengan suara yang keras, dia akan merasa senang. Tetapi kita perlu mengarahkan pada tempat dan situasi yang sesuai. Ini juga ikut mempengaruhi tingkah laku manusia atau seorang anak. Yang terakhir yaitu kebebasan. Anak-anak yang masa-masa pubertas seperti di kelas kita, kelas SMP ini, mereka cenderung punya keinginan ingin bebas. Nah, keinginan ini harus kita manage dengan baik sehingga mereka bisa menumbuhkan budaya positifnya, tidak terjumus kepada hal-hal jelek karena mereka merasa ingin kebebasan. Itulah 5 hal yang mempengaruhi kebutuhan dasar yang mempengaruhi sikap manusia. Kemudian posisi kontrol. Dari kebutuhan dasar tadi, ada posisi kontrol yang bisa kita lakukan di sekolah dan sering kita lakukan. Yang pertama itu adalah penghukum. Maksud posisi kontrol di sini bagaimana kita memposisikan diri kita di sekolah terhadap anak didik kita. Kita bisa mengambil pilihan, kita nilai sendiri. Yang pertama itu penghukum. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai penghukum dalam upaya menegakkan aturan sekolah, maka seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal
yang membuat murid merasa tertekan. Efeknya murid tertekan. Kalau kita melakukan dengan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Posisi kontrol berikutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Ini juga sering kita lakukan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, suaranya lembut. Seperti contohnya adalah, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ini terkait kesalahannya. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dalam posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Suaranya lembut, kita lakukan kepada mendidik kita gali informasi. Nah, ujung-ujungnya mereka akan merasa bersalah. Ini bisa menurunkan rasa percaya diri mereka. Itu merupakan posisi kontrol kedua. Yang ketiga, ini juga sering kita lakukan ketika anak dalam kelas atau di lingkungan belajarnya, kita sering memposisikan sebagai teman, yaitu di mana guru diposisikan di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi muridnya. Tidak salah, bagus. Kita sering bergurau dengan murid-murid kita untuk mendekatkan diri, berteman, untuk memotivasi mereka belajar. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Ketika anak punya masalah, gurunya tidak menegur dengan ramah, tidak memperhatikan, anak akan kecewa. Nah, saya pikir Bapak, Ibu, teman saya, murid merasa kecewa. Nah, ini timbulnya kekecewaan. Anak akan berkata, saya pikir Bapak teman saya, kok ketika saya ada masalah Bapak tidak ada. Ketika guru tidak ada, mereka akan kecewa. Itu posisi kontrol yang ketiga. Kita lanjut. Yang keempat itu ada namanya posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Kita mengamati tingkah laku anak murid kita, kemudian memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini posisi kontrol yang keempat. Kita memantau tingkah laku anak didik kita dalam upaya menegakkan peraturan sekolah. Ada konsekuensinya. Ketika anak tidak rapi, kita berikan konsekuensinya apa? Dia harus merapikan pakaian baru bisa masuk ke kelas. Itu namanya posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi yang pertama sebagai teman, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau atau sebagai teman, sebagai pemantau atau mentor. Yang kelima adalah manajer. Posisi ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini dipandang sebagai salah satu posisi kontrol terbaik dari 4 posisi kontrol lainnya. Kenapa? Karena anak dipersilakan mencarikan solusi sendiri terbaik atas permasalahannya, sama seperti pada tahap restitusi tadi. Jadi guru mempersilakan murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dilakukannya. Nah, segitiga restitusi, kita lanjut ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Inilah yang sedang digema-gemakan sekarang, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di sekolah. Tidak dari hukuman, ya, tidak dengan penghambrean, tetapi kita coba dengan teori segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu menyangkut 3 aspek. Yang pertama ada di bagian bawah, tahap menstabilkan identitas. Kemudian ada tahap validasi kebutuhan. Kemudian tahap menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas
Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita membenarkan kesalahan untuk dibenarkan. Bagaimana itu? Jadi dipraktekkan ketika anak kedapatan merokok, kita panggil, kita lakukan dengan tahap menstabilkan identitas. Ketika guru bertanya, apa yang kamu lakukan? Saya merokok, Pak. Jadi tidak ada kita katakan salah sekali perbuatanmu. Tidak. Untuk menstabilkan ini kita benarkan, betul sekali. Tidak ada salahnya kamu merokok. Toh orang di luar sana juga banyak yang merokok. Kenapa kamu tidak merokok? Boleh. Gitu. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Kita benarkan. Nah, setelah tahap itu baru kita adakan tahap validasi tindakan. Ini membantu siswa menganalisis basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Ini intinya adalah alasan. Kenapa kamu merokok? Mungkin mereka beralasan, orang dewasa saja banyak merokok, mereka bebas-bebas saja, kenapa saya tidak bebas? Ini yang bisa diucapkan guru pada tahap ini adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Kamu ingin bebas ya, seperti orang dewasa, mungkin sekarang kamu merokok, tidak ada salahnya. Bisa saja kamu lebih parah dari itu, lebih gegabah dari itu. Nah, ujung dari percakapan itu bisa efek yang kita tanyakan. Apa efek? Sudah betul tidak? Ketika anak menyadari efeknya tidak bagus, maka di situ akan timbul sendiri apa nilai keyakinan yang telah mereka langgar. Kemudian tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Disinilah anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pertama kita tanyakan tindakannya apa, kita benarkan. Kemudian yang kedua alasannya apa. Nah kemudian di tahap yang ketiga itu baru kita tanya keyakinan. Sesuai tidak yang mereka lakukan itu dengan keyakinan sekolahnya, dengan keyakinan kelas. Keyakinannya bagaimana Pak? Keyakinan bentuk lain berkonotasi dengan peraturan. Sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas mana yang mereka langgar? Apa efek kalau mereka melanggar itu? Dan bagaimana untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan mereka. Jadi mereka menemukan sendiri. Kalau sekolah menentukan dengan aturannya, anak kalau kamu merokok akan dikenakan sanksi, kamu diskor sekian hari. Ketika selesai masa skorsing, mereka kembali ke sekolah, bisa saja itu terulang. Karena malah anak-anak merasa senang diskorsing bisa libur. Tetapi kalau di tahap segitiga restitusi ini, anak akan mencarikan solusi, akan mengatakan saya tidak akan merokok apabila saya seperti ini. Itu yang namanya tahap restitusi. Di sini guru bisa berkata dengan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Boleh tidak merokok? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati terkait keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Ini merupakan menanyakan keyakinan dari tahap segitiga restitusi. Demikian pemaparan dari saya yang merupakan sesi berbagi dari modul budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 5, dan terima kasih atas rekan-rekan semuanya. Kita lanjutkan, saya kembalikan kepada moderator, dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Purwanto atas paparan budaya positifnya. Baiklah, di sini saya buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk 2 pertanyaan. Ya, kepada Pak Sagir dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami akan bertanya masalah materi yang disampaikan tadi. Dari pemaparan yang disampaikan terkait keyakinan kelas, saya ingin menanyakan kapan keyakinan kelas itu sebaiknya dibuat dan bagaimana bentuk sosialisasinya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jika ada yang mau bertanya lagi, kami persilakan untuk satu pertanyaan lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin bertanya kepada Pak Pirwanto. Pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang dipandang efektif untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Ya, terima kasih. Baiklah, kepada penanya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada Pak Purwanto kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan respon yang luar biasa dari rekan-rekan majelis guru dan TU terkait dengan budaya positif ini. Jadi terkait pertanyaan pertama, kapan sebaiknya keyakinan kelas ini dibuat dan bagaimana mensosialisasikan? Keyakinan kelas ini sebaiknya dibuat pada awal tahun pelajaran. Selama ini kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, ya. Alangkah baiknya, alangkah indahnya ketika masa pengenalan lingkungan sekolah itu dirancang, dibuatlah kesepakatan kelas sehingga anak tahu tanggung jawabnya yang bisa merubah sikapnya ketika berada di kelas. Kemudian sosialisasi bisa dilaksanakan dengan orang tua murid yang dapat kita laksanakan terkait dengan berdiskusi atau mengumpulkan orang tua murid terkait dengan mensosialisasikan kepada orang tua murid apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab putra putri mereka di sekolah. Jadi masa terbaik untuk membuat keyakinan kelas itu masa awal sekolah. Begitu juga dengan yang kelas 8 dan 9 di awal sekolah, di awal tahun pelajaran merupakan awal tahun kita membuat keyakinan kelas bersama yang terus kita revisi per tahunnya. Jadi tidak harus tetap tiap tahun, bisa saja kita rubah setiap tahun sesuai dengan kebutuhannya pada tahun itu. Demikian untuk pertanyaan pertama. Yang kedua tadi terkait posisi kontrol, sebenarnya kita bisa atau boleh saja menggabungkan 5 posisi kontrol yang kita anggap mungkin lebih efektif dan situasional. Namun dipandang bahwa posisi kontrol sebagai manajer lebih efektif karena anak diberikan keleluasaan untuk menemukan kebahagiaan, kenyamanan dirinya dalam belajar. Karena pada hakikatnya manusia itu ingin bebas menentukan keinginannya, tidak terikat dengan peraturan yang dibuat sepihak oleh guru atau sekolah. Tetapi anak dilibatkan dalam membuat keyakinan dan ikut aktif menerapkan dalam kesehariannya. Mungkin demikian jawaban dari kami. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi jawaban dari Pak Pirwanto atas pertanyaan teman-teman semuanya. Demikianlah sesi berbaginya pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif
di SMP Negeri 25 Sorolangu sangat luar biasa sekali, karena sebagaimana kita ketahui bahwa budaya positif merupakan upaya untuk menumbuhkan karakter murid yang diawali dengan dibentuk dan diterapkannya keyakinan atau kesepakatan kelas sebagai wujud perubahan atas dasar motivasi diri dan kesadaran diri untuk berubah. Budaya positif merupakan langkah awal untuk membentuk budaya diri yang diarahkan dengan terbentuknya karakter murid yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Praktik penerapan budaya positif yang dilakukan di SMP Negeri 25 Sorolangu telah menunjukkan adanya gerakan-gerakan yang membangun perubahan, adanya keselarasan, kesepahaman untuk melakukan perubahan di SMP Negeri 25 Sorolangu. Antusias dan tingginya motivasi murid untuk melakukan perubahan ini dibuktikan dengan tingginya minat murid dalam membentuk dan menerapkan keyakinan kelas yang mereka buat atas dasar solusi nyaman terhadap permasalahan dan aktivitas mereka di kelas. Pengimbasan dari konsep kunci budaya positif ini telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap rekan sejawat, warga sekolah dan murid-murid di SMP Negeri 25 Sorolangu. Tumbuh dan berkembangnya keinginan mereka untuk merubah budaya diri yang selama ini cenderung menjadi penghukum, karena usaha untuk menegakkan aturan dilakukan dengan model aturan atau hukuman. Dengan budaya positif ini akan membawa perubahan besar, perubahan yang luar biasa yang membuat nyaman bagi murid dan seluruh warga SMP Negeri 25 Sorolangu. Salam bahagia.